Halo dan selamat datang kembali di ruang perkuliahan kita. Hari ini kita akan melakukan pembedahan logis dan ilmiah secara mendalam mengenai sesuatu yang sering kita abaikan, yaitu komunikasi nonverbal. Fokus materi kita hari ini adalah anatomi dari status dan kekuasaan. Mari kita mulai. Coba Anda bayangkan situasi ini. Anda melangkah masuk ke dalam sebuah ruang rapat yang belum pernah Anda kunjungi sebelumnya. Belum ada satu orang pun yang memperkenalkan diri, tidak ada yang bersuara, tetapi entah bagaimana, secara naluriah, Anda langsung tahu persis siapa pemimpin di ruangan tersebut. Atau saat melihat dua kolega berbincang di lorong, Anda bisa seketika mengidentifikasi siapa bosnya. Mengapa bisa demikian? Jawabannya sederhana. Kita memproses hal tersebut murni berdasarkan postur fisik, tanpa memerlukan sepatah kata pun. Untuk membedah fenomena tersebut secara terstruktur, silabus pembelajaran kita hari ini mencakup 5 area utama. Peta status tubuh manusia, prinsip ekspansi berbanding kontraksi, teritorialitas, neuroendokrinologi postur, dan akan kita tutup dengan kesimpulan yang aplikatif. Mari kita mulai dengan bagian pertama, peta status tubuh manusia. Kita harus menyadari bahwa sebagai entitas biologis, manusia tidak jauh berbeda dengan organisme lain di alam. Kita memiliki insting teritorial yang sangat kuat. Tubuh Anda, pada dasarnya, beroperasi layaknya sebuah peta biologis yang hidup. Setiap detik, tubuh ini secara konstan menyiarkan informasi kepada dunia luar, menunjukkan di mana letak status Anda, seberapa tinggi tingkat kepercayaan diri Anda, dan sejauh mana dominasi spasial Anda. Postur dasar Anda, bagaimana Anda berdiri dan di mana Anda memposisikan tangan Anda, menentukan secara presisi bagaimana dunia merespons otoritas Anda. Sekarang mari kita beralih ke bagian kedua, prinsip ekspansi berbanding kontraksi. Di dalam disiplin biologi evolusioner, ada satu hukum yang sangat absolut terkait ruang fisik. Semakin aman dan berkuasa perasaan suatu individu, semakin besar ruang yang akan ia tempati. Ini yang kita definisikan sebagai postur ekspansif. Karakteristiknya sangat jelas, bahu terbuka lebar, kepala tegak, tangan berada di pinggang dalam gaya yang sering disebut pose Superman, atau mungkin tangan bersandar nyaman di belakang kepala. Sinyal yang dipancarkan adalah, saya aman dan saya memegang kendali penuh. Sebaliknya, perhatikan postur kontraktif, bahu yang merosot, tangan yang bersedekap menyilang erat di dada, kepala menunduk. Individu ini secara harfiah sedang berusaha menyusutkan dirinya. Mereka menyembunyikan diri, dan postur mengecil ini adalah sinyal universal dari rasa tidak aman dan kerentanan terhadap ancaman. Lalu pertanyaannya, mengapa kita menyusut secara otomatis saat merasa tidak nyaman? Penjelasan ilmiahnya berakar sangat dalam pada anatomi primitif otak kita, spesifiknya pada sistem limbik. Sistem limbik ini bertugas mengatur kelangsungan hidup kita. Ketika Anda merasa terancam, gugup, atau merasa kalah status, sistem limbik akan mengesampingkan logika rasional Anda. Ia secara insting akan memaksa tubuh Anda masuk ke postur kontraktif. Tujuannya sangat rasional untuk melindungi organ-organ vital di area dada dan perut dari potensi serangan. Jadi, hal krusial yang perlu kita ingat adalah setiap kali kita membungkuk atau menyilangkan tangan saat berdiskusi, kita sebenarnya sedang mengumumkan rasa tidak aman kita secara alam bawah sadar kepada setiap mata yang melihat. Hal ini membawa kita pada dinamika interaksi sosial di bagian ketiga, teritorialitas. Mari kita letakkan konsep ini pada landasan akademis yang kokoh. Teritorialitas didefinisikan sebagai upaya perilaku bawah sadar untuk mengklaim, mengontrol, dan memperluas area pengaruh seseorang di dalam suatu ruang fisik yang digunakan secara bersama. Ini bukanlah sebuah kebiasaan acak yang tidak bermakna. Ini adalah manuver biologis yang sangat terprogram, sebuah insting kompetitif murni untuk memenangkan otoritas visual. Mari kita observasi bagaimana hal ini terwujud dalam keseharian profesional kita. Pengklaiman ruang ini seringkali tidak disadari. Contoh pertama, seseorang yang merentangkan tangannya lebar-lebar di atas meja rapat. Itu adalah bentuk penguasaan area. Kedua, penyebaran barang pribadi. Anda pasti pernah melihat seseorang yang menyebarkan buku, pulpen, atau tasnya melampaui area duduknya, bukan? Jangan keliru, itu bukan karena mereka kurang rapi. Itu adalah ekspansi wilayah bawah sadar. Kemudian, perhatikan orientasi tubuh. Condong ke depan menandakan ketertarikan yang tinggi, atau dalam situasi konflik, itu adalah sinyal agresi. Sebaliknya, bersandar jauh ke belakang pada kursi mengindikasikan bahwa individu tersebut merasa memiliki hierarki yang tinggi, ditandai dengan kenyamanan psikologis yang absolut. Selanjutnya, kita masuk ke pembuktian empiris di bagian keempat, neuroendokrinologi postur. Disinilah observasi perilaku berubah menjadi sains eksak yang terukur. Apa yang terjadi di dalam darah kita saat kita mengubah postur? Data klinis menunjukkan fakta yang luar biasa.
Hanya dengan mempertahankan postur yang ekspansif selama 2 menit saja, Anda dapat merombak struktur kimiawi tubuh Anda. 120 detik postur percaya diri akan menghasilkan penurunan drastis pada kortisol, yang kita kenal sebagai hormon stres. Di saat yang sama, terjadi lonjakan signifikan pada testosteron, hormon yang bertanggung jawab atas keberanian dan ketegasan. Artinya, postur tubuh tidak hanya merefleksikan emosi kita, tetapi secara harfiah memanipulasi fisiologi otak kita untuk menjadi individu yang lebih dominan dan kebal terhadap stres. Fakta medis ini mengantarkan kita pada bagian kelima dan yang terakhir, kesimpulan dari sesi kita. Jika ada satu prinsip utama yang harus Anda bawa pulang dari kelas hari ini, itu adalah tesis ini. Ubah postur Anda, maka perasaan Anda pun akan ikut berubah. Logika ilmiahnya tidak bisa dibantah. Tubuh mendikte pikiran. Oleh karena itu, sebagai akademisi maupun profesional, saya mendorong Anda untuk mulai bereksperimen dengan ilmu ini. Sebelum Anda maju memberikan presentasi yang krusial, atau sebelum Anda memimpin rapat strategis, ambil porsi ruang Anda. Tegakkan kepala, luaskan bahu Anda, dan izinkan biologi Anda yang memimpin jalan menuju kesuksesan. Apabila Anda senang dengan video pembelajaran seperti ini, saya mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe pada kanal kita tercinta, Ruang Dosen. Aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi eksklusif bila ada materi terbaru dari kami. Dan mohon, klik like serta share video ini jika dirasa bermanfaat, agar kita bisa terus menyebarkan ilmu pengetahuan ke lebih banyak orang. Di modul pembelajaran kita berikutnya, kita akan membahas topik yang tak kalah memikat, deteksi kebohongan. Sebagai penutup sekaligus pengantar analitis untuk sesi berikutnya, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan provokatif ini. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi secara presisi tatkala kata-kata meyakinkan yang diucapkan oleh seseorang ternyata sepenuhnya bertentangan dengan sinyal yang dibocorkan oleh tubuh mereka? Rahasia ilmiah di balik anomali ini akan kita bedah tuntas di modul selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di ruang perkuliahan kita yang berikutnya.